Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang filsafat pada abad 19 beserta filosof-filosofnya. Oke, langsung saja. Filosofi yang pertama yang ingin kita bahas adalah Kierkegaard. Yuk simak pemikiran Kierkegaard dari filsuf abad ke-19. Klarifikasi eksistensi dalam perspektif Kierkegaard. Dalam pemikiran ini membahas tentang eksistensi. Eksistensi menurut Kierkegaard merupakan paham yang sangat berpengaruh pada abad modern. Paham ini menyadarkan akan pentingnya kesadaran diri manusia didasarkan atas keberadaannya di bumi ini. Kierkegaard adalah salah satu tokoh yang berpengaruh di kala itu. Kierkegaard mengklarifikasi eksistensi menjadi 3 tahap, yaitu tahap estetis, etis, dan religius. Tahap estetis. Tahap ini membahas tentang pengalaman emosi dan sensual yang memiliki ruang terbuka. Dalam pembahasan ini, Kierkegaard menerangkan adanya 2 kapasitas dalam hidup ini. 2 kapasitas itu adalah sebagai manusia sensual dan makhluk rohani. Kapasitas sensual merujuk pada indrawi, sedangkan makhluk rohani lebih menunjuk pada manusia yang sadar secara rasio. Dalam tahap ini lebih cenderung pada wilayah indrawi, jadi kesenangan yang hendak dikejar berupa kesenangan indrawi. Dengan penjelasan singkat, motivasi dalam hidupnya hanyalah nikmat saja. Yang paling berbahaya pada tingkatan ini, manusia dapat diperbudak oleh kesenangan nafsu. Kierkegaard juga memaparkan bahwa manusia estetis memiliki jiwa dan pola hidup berdasarkan pada keinginan-keinginan pribadinya, naluriah, dan perasaannya. Bisa disimpulkan bahwa manusia estetis sangat egois dan mementingkan diri sendiri. Kierkegaard juga melukiskan kata-kata sebagai berikut. Don Juan merupakan gambar yang terus tampak dalam pandangan, tetapi tidak mencapai bentuk dan konsistensi. Seorang individu yang terus dibentuk tetapi tidak pernah selesai atau sempurna. Dari sejarah kita dapat memperoleh sesuatu yang tidak lebih daripada yang kita peroleh lewat dari ombak yang terdengar. Jika dianalisis dari pernyataan tadi, Kierkegaard sebenarnya hendak menunjukkan bahwa manusia estetis pada dasarnya tidak memiliki ketenangan. Ketika mereka mendapatkan satu, akan berusaha mencapai yang lain untuk memenuhi kebutuhan indrawinya. Ia mengalami kekurangan serta kekosongan dalam hidup. Sebenarnya ia telah berusaha untuk mengisi kekosongan yang selama itu ia rasakan. Namun manusia estetis yang tidak dapat menemukan apa yang diharapkannya, dalam berbahasa Kierkegaard ini disebut juga sebagai cinta romantis, yaitu cinta yang dilandaskan pada kebutuhan natural dimunculkan dalam kenikmatan seksual. Yaitu tahap etis. Tahap ini merupakan tahap lanjut dari estetis. Tahap ini dinilai lebih tinggi daripada tahap sebelumnya yang hanya berakhir pada keputusasaan dan kekecewaan. Tahap ini dianggap lebih menjanjikan untuk memperoleh kehidupan yang lebih menenangkan. Tahap ini mempunyai kaidah-kaidah moral yang menjadi hal yang dipertimbangkan. Dalam tahap etis, seorang individu mulai mempertimbangkan aturan-aturan universal yang harus dipertahankan. Aturan atau norma adalah wujud konkret untuk memberikan pencerahan pada problematika seperti ini. Manusia ini menjadi saling menghargai dan tidak arogan dengan manusia yang lain. Mereka pada akhirnya dapat hidup dalam tatanan masyarakat yang baik. Untuk menenangkan
Untuk menerangkan situasi ini secara mudah, Kierkegaard memberikan kiasan bahwa pada tahap ini seperti pernikahan. Jadi pada tahap estetis ke eksistensi tahap etis, ibarat seorang yang mulai meninggalkan dorongan kesenangan seksual yang memikat dan masuk pada jenjang pernikahan. Dalam pernikahan itu berarti menerima segala kewajibannya, karena pernikahan adalah institusi etis. Kewajibannya karena institusi etis. Hal tersebut dikarenakan ketika manusia telah berani menikah, berarti ia telah berani untuk memberikan batas pada dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu tahap religius. Tahap religius ini mempunyai keputusan sebagai cara cepat menuju kepercayaan. Tahap religius ini menonjol ke tahap keagamaan. Tahap religius ini menerapkan hasil dari kristalisasi perjalanan pada tipe manusia, tidak hanya menerima dan percaya akan adanya Tuhan, namun juga yakin bahwa Tuhan adalah kekal. Yang terpenting pula pemahaman tipe manusia adalah sesuai apa yang dipercayainya. Ketika manusia percaya bahwa dirinya kekal, maka ia akan kekal juga. Seharusnya percaya menurut Kierkegaard adalah menjadi dalam pernyataan menyebutkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas filsuf William James. Yuk, mari simak. William James merupakan tokoh yang paling bertanggung jawab yang membuat pragmatisme menjadi terkenal di seluruh dunia. Lebih dari itu, ia adalah orang pertama yang memberikan kontribusi ke dalam gelombang dahsyat pemikiran filsafat di dunia barat. Karena terbitnya buku James Pragmatis dan The Meaning of Truth, gerakan pragmatisme meluncur seolah-olah akan menguasai filsafat abad ke-20. Pragmatisme lebih banyak disangkutkan pada James daripada Charles Sanders Peirce, meskipun James berhutang banyak padanya. James memang berbeda dengan Peirce. Dia telah mengubah atau memanusiakan konsep pragmatisme yang original yang diambil dari Peirce, sehingga melalui tangan James, pragmatisme menjadi benar-benar hidup dalam kepentingan praktisme kehidupan manusia. Pragmatisme William James. Pertama, konfirmasi peristilahan atau konseptualisasi. Secara etimologis, pragmatisme mempunyai akar kata dari bahasa Yunani pragmatikos, yang dalam bahasa Latin menjadi pragmaticus, berarti cakap dan berpengalaman dalam urusan hukum, kenegaraan, dan perdagangan. Akar katanya dalam bahasa Inggris adalah pragmatic, yang berarti berkaitan dengan hal-hal praktis. Didapati juga bahwa asal katanya adalah pragma, berarti sesuatu yang dilakukan, suatu aksi, berbuat, suatu konsekuensi, dan prasein, berarti berbuat. Kemudian pada level konseptual, secara umum pragmatisme berarti hanya ide, pemikiran, pendapat, teori yang dapat dipraktikkan saja yang dianggap benar dan berguna. Ide-ide yang hanya ada dalam ide seperti ide pada Plato, pengertian umum pada Socrates, definisi pada Aristoteles, juga kebimbangan terhadap realitas objek indera pada Descartes, semua itu nonsens bagi pragmatisme. Yang ialah apa yang real ada. Demikian kata James ketika ia membantah Zeno yang mengaburkan arti gerak. Kedua, metode meliorisme. Inti metode meliorisme James adalah pengambilan keputusan di antara ide-ide yang berlawanan. Tetapi tidak harus dan tidak selalu demikian. Dikatakan tidak selalu karena dapat ditemukan banyak ide yang bertentangan, yang benar-benar tidak dapat digabungkan, tidak mungkin didamaikan dalam suatu keputusan, seperti kasus teisme dan ateisme. Meliorisme mencoba untuk menggabungkan isme-isme yang berbeda, padahal suatu isme tertentu merupakan suatu sistem yang utuh. Bagian-bagian terkait tidak dapat dipisah-pisahkan. Apabila dipaksakan untuk mengambil dan menggabungkan bagian-bagian sistem isme-isme yang berbeda,
niscaya menimbulkan kekacauan dalam sistem yang lama dan sekaligus dalam sistem yang baru sebagai hasil gabungan. Meliorisme James menyatakan bahwa seharusnya isme-isme itu dapat digabungkan, tapi adanya ternyata tidak dapat digabungkan. Di sini meliorisme menjadi tidak pragmatis lagi. Ketiga yaitu metafisika dan epistemologi. Menurut tipologi Russell, James secara utama adalah seorang psikologis. Akan tetapi ia dipandang penting dalam filsafat pada dua perhitungan, yaitu ia menyebarkan doktrin yang disebut radikal empirics, dan ia adalah seorang dari tiga protagonis tentang teori yang disebut pragmatisme dan instrumentalisme. Ini pandangannya adalah bahwa pemikiran abstrak tentang alam semesta hanya dapat disusun lewat pengalaman. Fakta tidak lebih dari sekedar pengalaman. Karena itu James menolak pengetahuan yang tidak dapat menyusun keterangan yang komprehensif, semisal fakta beratnya batu. Apa yang tidak dapat dilacak dengan cara itu dianggap bukan pengetahuan. Melalui pandangan tersebut, James memperlihatkan ketidakpuasannya terhadap pandangan Tender-Minded yang menyebabkan hal-hal yang konkret, yang hidup, yang plural, bahkan lenyap ke alam abstrak, dan juga terhadap pandangan Tog-Minded yang tidak menghasilkan keterangan yang komprehensif tentang alam semesta ini. Karena itulah ia menawarkan urgensi empirisme radikal yang berpandangan pluralistis dan menolak monoisme yang mengejarkan bahwa segala sesuatu pada hakikatnya tunggal, karena hakikat ini tidak empiris menurut gaya kritisnya. Tentunya kita semua kenal dengan filsuf Karl Marx, khususnya anak-anak filsafat pasti tidak asing dengan nama Karl Marx. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit biografi tentang Karl Marx. Karl Marx lahir di Trier, Jerman 5 Mei 1818. Dia berasal dari keluarga Yahudi kelas menengah. Dia berkuliah di jurusan ilmu hukum di Universitas Bonn. Tetapi setahun kemudian pindah ke Universitas Berlin untuk belajar filsafat. Pada usia 23 tahun, ia meraih gelar doktor filsafat, tetapi dia gagal menjadi dosen. Marx muda kemudian menjadi wartawan dan akhirnya lebih banyak menjadi aktivis politik dan penulis. Hidup Marx berpindah-pindah. Saat menjadi wartawan dia di Jerman, lalu dia pindah ke Paris. Di sini dia bertemu pujaan hatinya yang bernama Jenny. Lalu mereka menikah pada tahun 19 Juni 1843. Marx merupakan tokoh pengkritik sistem kapitalis paling awal dan paling sengit. Sosiologi humanis dan sosiologi kritis banyak mengambil teori aliansi Karl Marx. Dia menolak kapitalisme karena menyebabkan pengangguran, konsentrasi modal satu golongan, dan bertambahnya kesengsaraan kaum proletar. Analisa Marx tentang kapitalisme. Marx adalah salah satu penentang ekonomi kapitalis, memunculkan akibat sosial yang tidak diinginkan, dan sebagai pertentangan pada kapitalisme menjadi lebih nyata dari waktu ke waktu. Kritik Karl Marx ini tertuang pada hukum Karl Marx tentang kapitalisme yang berisi tentang 1. Surplus pengangguran. Pada konsep tentang surplus pengangguran ini, Karl Marx berpendapat bahwa selalu terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja yang berdampak pada penekanan tingkat upah sehingga menjadi surplus value dan keuntungan tetap bernilai positif. Ide awal Marx adalah supaya untuk membebaskan manusia. Kebebasan manusia diperoleh melalui kerja sebagai perwujudan diri manusia. Manusia harus dibebaskan dari keterasingan dalam pekerjaan. Selanjutnya, Marx memusatkan perhatian untuk memberikan pendasaran